Hai guys, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about date and year. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara mengucapkan bahasa Inggrisnya tanggal dan juga tahun. Tentunya di antara kita masih ada yang bingung, oh ini bahasa Inggrisnya tanggal atau tahun di dalam English British atau American. Tetapi di dalam video ini saya akan menjelaskan dengan sangat detail bagaimanakah perbedaan antara penggunaan tanggal dan tahun menurut British sama menurut American. Yang pertama dulu adalah pronouncing date. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara mengucapkan tanggal di dalam bahasa Inggris. Writing the date, there are several different ways to write the date in English. Tentunya di dalam penulisan bahasa Inggris itu ada beberapa cara, yang mana cara-caranya itu tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. They vary from formal to informal, and there are differences between British and American English. Jadi di dalam penulisan tanggal itu ada perbedaan di antara English British atau Inggrisnya orang Inggris dan juga ada Inggrisnya orang American yang biasanya disebut American English. Di dalam penulisan tanggal ini ada yang menuliskan tanggal mulai dari yang bentuknya formal sampai informal. Di dalam kolom ini akan saya sampaikan beberapa some typical format di antara British sama American. Ini ada beberapa contoh perbedaan antara tanggalnya orang Inggris sama tanggalnya orang Amerika. Nah, ini kolomnya. Formatnya itu ada sampai F, A, B, C, D, E, F. Kemudian kolom yang kedua itu ada namanya British atau Englishnya orang Inggris. Kemudian di sampingnya ada American English atau Englishnya orang Amerika. Yang pertama saya jelaskan dulu kolom yang A atau kolom format A itu menurut orang British itu 14 of March 2016. Jadi tanggalnya dulu kemudian bulannya dikasih penjelasan atau dikasih tanda of. Sedangkan Amerika itu langsung bulannya dulu baru setelahnya tanggal. Jadi March the 14th 2016. Kemudian kolom yang B atau format yang B itu ada penulisan 14 TH March kemudian 2016. Sedangkan di Amerika bulannya itu didahulukan. Jadi March 14th 2016. Kemudian format yang C itu ada 14 March 2016, jadi 14th March 2016. Kemudian di dalam Amerika itu bulannya didahulukan March 14th 2016. Kemudian di dalam format D itu tanggal 14, kemudian garis miring 3, kemudian garis miring tahun. Tetapi ketika di dalam Amerika itu bulannya didahulukan, kemudian tanggal, kemudian tahun. Jadi 3 garis miring 14 garis miring 2016. Kemudian format yang E adalah tanggalnya dulu 14 garing 3 garing 16. Jadi ini ada singkatan 2016 disingkat 16. Kemudian untuk Amerika itu bulannya dulu, kemudian garing tanggal, kemudian garing tahun. Dan yang terakhir format F itu ada 1403 garing 16. Kemudian untuk Amerikannya 03 garis miring 14 garis miring 16. Ini untuk bulannya ada penambahan kosong karena angkanya atau bulannya adalah bulan Maret. Secara keseluruhan ini perbedaan antara British sama Amerika. Ketika Britishnya itu yang didahulukan adalah day atau harinya, kemudian bulan, kemudian tahun. Akan tetapi untuk American itu yang didahulukan adalah months, bulannya, kemudian hari dan tahunnya. Next notes, di sini ada penjelasan dari format tersebut. Which format to use is a question of formality, politeness, and personal choice. Generally, the longer formats such as B or C are more polite. Jadi untuk format B dan C itu yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah more polite, jadi lebih santun.
Kemudian shorter format such as D or E, kemudian bentuknya yang sangat pendek atau lebih pendek bentuk yang format D dan E tadi, are used in less formal situation. Jadi digunakan untuk situasi yang kurang formal. For example, a memo digunakan untuk memo, a letter surat di antara teman atau business letter. Kemudian format yang terakhir itu is a rather official, jadi agak-agak menunjukkan format yang menunjukkan tadi angka 0 ya, 03 itu lebih official, and is typically seen on an invoice or an official or technical document. Biasanya untuk penulisan dokumen-dokumen teknis atau dokumen di dalam perkantoran. Sedangkan format I, format yang paling atas tadi, is extremely formal and mainly used on printed item. For example, a wedding invitation. Jadi untuk format A, yang format pertama kali tadi, itu adalah tentunya bentuknya sangat formal dan biasanya digunakan di dalam undangan-undangan pernikahan ataupun yang lainnya. The numeral format may use a full stop. Untuk penulisannya itu menggunakan titik atau full stop, or hyphen, boleh juga digunakan tanda strip ataupun tanda penghubung instead of a slash. Itu sebagai pengganti dari tanda garing atau garis miring. For example, 14.3.2016 sebagai contohnya, 14.3.2016 itu sebagai contoh atau bisa juga digunakan dengan 03 strip 14 strip 16. Seperti itu penjelasan dari format A sampai F tadi. Then months, untuk bulannya number 1 until 12 itu ada nomor, kemudian sampingnya ada nama bulan, kemudian ada abbreviation. Abbreviation itu adalah singkatan. Yang pertama adalah bulan Januari, itu biasanya orang menyingkatnya dengan kata-kata Jan atau J-A-N. Ada juga yang menyingkat dengan huruf kapital pertama adalah huruf J. Februari juga gitu, Februari Feb, kemudian disingkat F. March Mar, M, kemudian April A-P-R, A, kemudian Mei, M, June pakai J, Juli pakai J juga, Agustus pakai A, September pakai S, Oktober pakai O, November N, Desember D. Itu adalah singkatan untuk bulan. And for the days of the month, untuk tanggal-tanggalnya kita menggunakan ordinal number atau bilangan bertingkat. Untuk 1, 2, 3 menggunakan first, second, third. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 20 kita tinggal menambahkan angka TH, huruf TH. Kemudian tanggal 21, 22, 23 sama seperti tadi, 21st, 22nd, 23rd. Kemudian tanggal 24 sampai tanggal 30 menggunakan tambahan TH. Dan yang terakhir tanggal 31 itu menggunakan 31st. Next, how to write the months and day. Kemudian bagaimanakah cara menuliskan bulan dan hari di dalam bahasa Inggris. In the month, the year format used in the United States, place commas after the day and year. Di dalam bahasa Inggrisnya United States itu menggunakan bulan, hari, kemudian tahun, bulan, tanggal, tahun, kemudian letakkanlah koma setelah tanggal dan tahun. In the days, month, year, after used in the UK and other countries, don't use comma at all. Tetapi ketika di dalam UK dan yang lain-lainnya itu tanpa menggunakan koma. For example, on May 13, 2007 Daniel was born, or on 13 May 2007 Daniel was born. Jadi boleh kalian menggunakan koma di atasnya itu setelah tanggal on May 13, tanggal 13 Mei, 2007. Boleh juga menggunakan tanpa tanda koma on 13 May 2007. Then number 2, if you use a construction using of, it is fine to use an ordinal number. It is also fine to use an ordinal number when referring to a specific day without reference to the months. Jadi ketika kalian menggunakan kontraksi of, ini sangat baik digunakan dengan menggunakan ordinal number ataupun bilangan bertingkat. Ini juga bisa menggunakan ordinal number itu ketika menunjukkan hari yang spesifik atau specific day. Contohnya,
Daniel was born on the 30th of May. Daniel lahir pada tanggal 13 Mei. Jadi didahulukan 13 menggunakan 13 angka 13. Boleh juga menggunakan yang bawahnya. Daniel was born on the 13th. Daniel lahir pada tanggal 13 tanpa adanya bulan. Then how to write dates with days of the week. Kemudian bagaimanakah ketika menuliskan tanggal dengan hari dan juga dengan minggunya juga. When writing a long form date, use a comma after days of the week to ensure readability. Kalian ketika menuliskan ini, kalian bisa menggunakan koma setelah hari dari minggu tersebut. Contohnya, for example, how fortunate that the word didn't end on Friday, kemudian ada Desember 21, 2012. Contoh di bawahnya, Monday, May 5, is my last day of. Setelah tadi kita membahas tentang pronouncing date, bagaimanakah pengucapan tanggal di dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lanjutkan pronouncing year, bagaimanakah mengucapkan tahun di dalam bahasa Inggris. How to say the year in English? Years are normally divided into two parts, the first two digits and the last two digits. Untuk tahun itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua bagian yang pertama, kemudian dua bagian yang kedua. 1984 is divided into 19 and 84. So you would say 1984. Jadi tahun 1984 itu dibacanya dua digit. Jadi digit yang pertama adalah 19, kemudian digit yang kedua adalah 84. Contoh berikutnya adalah 1066 dibaca 22 menjadi 1066. Kemudian 1652 1652. Kemudian 1941 1941, dan yang terakhir contohnya 2017 2017. Ini cara yang pertama, yaitu dibaca dua digit. Then how to say the years after 2000? Bagaimanakah cara mengucapkan tahun setelah tahun 2000 atau tahun 2000 ke atas? Yang pertama adalah for the years 2000 you say the year 2000. Untuk tahun 2000 kalian cukup mengucapkannya dengan 2000. For the year 2001 to 2010, the most common way of saying the year is 2000 and plus number. Jadi untuk tahun 2000 ke atas sampai tahun 2010, kalian mengucapkannya 2000, kemudian dikasih n, kemudian langsung nomornya. Contohnya 2001 2001, 2005 2005, 2008 2008. Then number 2, for the first year after 2010, you may hear two different alternative. Untuk tahun 2010 ke atas, kalian mungkin akan mendengarkan dua alternatif yang berbeda. Contohnya, 2012, some people say 2012, while others say 2012. Ada sebagian orang mengucapkan kayak tadi dua digit 2012. Ada juga yang menyebutkan 2012. They are both used and both correct. Dua-duanya itu bisa digunakan dan dua-duanya ini juga betul semuanya. Then years from the first decade of each century, untuk tahunnya dari dekade pertama dari abad itu, when a year end in a number between 01 and 09, for example 1705 atau 1705, then that last part is pronounced as the name of the letter O plus number. Jadi ketika ada tahunnya itu di angka 2 atau digit yang kedua dari belakang itu ada angka 0, kalian bisa menggunakan O.
kemudian ada plus, kemudian ada numbernya itu. Contohnya 1508, 15, 2 digit yang pertama, kemudian O, kemudian 8. 1708, 2 digit yang pertama adalah 17, O, 9. Kemudian 1901, 1901. Then we will continue on the number 2. When a year ends in O, for example 1600, then the year is set as the digit before 00 and then 100. Jadi untuk tahunnya yang berakhiran dengan 00, contohnya 1600, kalian bisa menyebutkan 2 digit, kemudian kosongnya itu kalian bisa menyebutkan dengan 100. For example, 1300 mengucapkannya 1300, 1700 1700, 1800 1800. Jadi 2 digit yang pertama 13 itu diucapkan 13, kemudian digit yang kedua menggunakan 100. 1300 mengucapkannya adalah 1300. Then we will continue on the number 3. When people refer to the entire century and S is added to the end. Jadi ada yang menunjukkan S di sini, singkatan di sini adalah namanya century atau abad. Contohnya 1500 itu namanya the 1500. Cukup 1500s gitu aja, dikasih tambahan S. Kemudian di 1800 itu juga sama 1800s. Jadi untuk centuries di situ yaitu tahunnya mulai dari 1800 sampai 1899. Of course, you can also say the 16th century and 19th century. Kalian bisa juga langsung menambahkan 16 THS atau yang menunjukkan pada abad 1600 atau pada abad 1900 dengan menunjukkan 19 TH. Dikasih tambahan TH, kemudian dikasih tambahan mengenai how to pronounce date and year, bagaimanakah cara mengucapkan tanggal dan tahun di dalam bahasa Inggris. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawahnya, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.